waktu new normal kemarin kita diwajibkan memberikan proposal kepada gugus tugas. Waktu itu masih ada gugus tugas COVID. Mereka meminta kita apa sih yang kita lakukan untuk protokol kesehatannya. Apa-apa yang kita baik itu di saat gedung beroperasional maupun di saat gedung tutup. Di saat gedung tutup kita juga melakukan program adalah penyemprotan disinfektan di public area itu. Seperti itu. Dan mereka review dan bukan cuma di saat di awal. Jadi mereka juga ada sidaknya. Mereka benar nggak apa yang kita tulis itu kita laksanakan di lapangan. Nah, jadi memang untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan udah aman lah, seperti itu. Untuk saat ini insya Allah untuk berkunjung ke Mall Pekanbaru atau pusat perbelanjaan yang lainnya udah aman. Insya Allah aman ya. Walaupun kita tidak bisa juga memastikan di satu tempat itu kamu tidak akan kena corona tidak ya. Tetapi kita bagaimana meminimalisir supaya itu tidak terjadi seperti itu. Mengupayakan yang terbaik juga. Maka seperti saya bilang tadi sebelum masuk gedung itu kita udah screening dulu. Harus ada screeningnya. Iya, screening awal dulu. Nah ini kan ada, kalau di mall rame berarti kan itu kan desak-desakan biasa gitu kan, rame pengunjung itu. Dari pihak mall sendiri, dari pihak pengelola Mall Pekanbaru sendiri itu ada kayak mengurangi pengunjung gitu, membatasi jumlah pengunjung apa gimana Pak? Sebenarnya di saat ini itu jumlah pengunjung itu tidak maksimal sebenarnya. Jadi justru tidak ada kerumunan. Kalaupun ada kerumunan, memang kita ada tim kita yang selalu berkeliling mall yang akan mengingatkan nanti seperti itu. Mengingatkan supaya tidak berkerumun, harus jaga jarak nih segala macam. Jaga jarak juga gitu ya Pak. Ya apalagi di MP juga ada food court dan beberapa resto juga. Ya ada beberapa. Kalau food court sekarang kita lagi renovasi, jadi cuma ada beberapa restoran dan kafe lah. Biasanya kan orang itu duduk di kafe lamanya, makannya bentar, nongkrongnya lama. Jadi kan di restoran sendiri memang mereka udah mengurangi maksudnya meja kursi itu udah dikasih jarak-jarak sih, jadi udah safety sih sebenarnya. Sudah safety juga gitu ya Pak ya. Di akhir tahun pasti itu semua pusat perbelanjaan ada promo-promo menarik ya kan, dan itu akan mengundang orang untuk datang ke tempat kita lah, Mall Pekanbaru contohnya. Kita pasti udah punya pakemnya supaya orang itu tidak berkerumun sebenarnya. Jadi di toko-toko udah dikasih batas-batas, di lift udah dikasih dikasih marka-marka lah, di eskalator juga seperti itu, sehingga bisa meminimalisir orang untuk tidak berkerumun. Dan juga kan saya bilang tadi ada tim kita yang akan selalu mengawasi. Kita ada namanya security, kita ada namanya concierge. Jadi teman-teman itu yang nanti yang akan mengawasi baik yang tidak pakai masker di dalam gedung atau yang tidak jaga jarak seperti itu. Di dalam gedung tetap juga harus pakai masker. Wajib. Di dalam gedung tuh wajib pakai masker. Ya apalagi AC di mall itu biasanya satu saluran. Ya sirkulasi udara kan di dalam gedung itu aja gitu. Jadi memang kita wajibkan di dalam gedung tuh wajib pakai masker. Jadi bukan cuma di pintu terus boleh dibuka lagi, bukan. Jadi begitu mereka dari masuk gedung sampai nanti keluar gedung lagi, itu kan memang domain kita kan. Nah, mereka wajib melakukan protokol kesehatan tadi. Wajib menggunakan masker dan juga ada petugasnya yang memantau gitu ya. Ya, ada petugas kita, tim kita yang teman-teman yang memantau orang yang harus melakukan protokol kesehatan tadi. Jadi kalau misalnya masih bandel, kalau misalnya diusir ya jangan marah. Iya, itu memang tantangan juga sih. Jadi di awal-awal dulu karena yang datang ke mall itu berbagai kalangan, baik dari tingkat pendidikan atau ekonomi semacam, itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Dan itu tantangan sih sebenarnya bagi tim kami yang di lapangan. Sehingga memang bagaimana memberi edukasi sebenarnya. Kalau di awal dulu memang ada bantuan sih dari teman-teman Polri, teman-teman Satpol PP maupun dari TNI, sehingga itu memberikan orang patuh sih sebenarnya. Ya, karena ada aparat negara di sana. Memang ada juga yang bandel sebenarnya, ketika kita suruh cuci tangan mereka berbagai alasan, tetapi kita tetap wajib. Jadi kalau mereka bandel ya kita nggak izinkan masuk. Jadi kalau